selamat datang di acara podcast perpajakan balapan belajar asik soal perpajakan. Wush. Ya, masih bersama saya Randy Brian, penyuluh pajak pertama dari Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Kali ini saya ditemani oleh senior saya, yang sudah melanglang buana di dunia perpajakan, yang sudah melontok aturan perpajakan. Kali ini saya ditemani oleh Kak Neni. Oke, terima kasih kawan pajak. Mas Randy kayaknya agak hiperbola ya, bukan metafora. Sampai ngelotok aturan perpajakan. Ini aduh, jadi bikin saya agak gimana gitu ya? Mas. Iya. Ngelotok. Ya gitu. Selamat sore kawan pajak. Selamat sore Mas Randy. Oke. Kak Neni, sebelum kita masuk ke topik, Kak Neni update nggak berita pajak yang sedang hot hari ini terkait public figure yang curhat nih? Oh, kayaknya terkait tahu. warisan tanah nih. Iya. Itu sebagai clue kawan pajak. Di sini nanti kita akan mengulik sedikit mungkin satu proses bisnis khusus gitu ya. Iya. Terkait dengan validasi pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang disingkatnya PHTB gitu Kak ya. Iya, apa PPHTB, pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan gitu detailnya ya. Bener ngelontok kan ya. Terbukti kan. Gara-gara clue-nya di sini. Oke, Kak Neni, si public figure tadi. Oke, nggak usah sebut ya. Nggak usah. Ya sudah. Salah. Di informasi Ya, ada ya. dari temen kita lah ya, temen kita tadi kan kelihatannya ada sedikit kebingungan ya kan, terkait istilah PPHTB dengan BPHTB ini. Ya, agak mirip. Beda huruf tadi. Beda huruf di depan, tapi kan kelihatannya sering mungkin membingungkan teman-teman pajak yang lain gitu ya. Nah, kalau Kak Neni bisa cerita sedikit, bedanya sebetulnya apa itu Kak sebelum masuk ke yang lain? Oke, gini Mas Randy dan kawan pajak. Jadi biar ini kita meluruskan saja ya. Betul. Jadi memang terkait tadi PPHTB kan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, ini cluenya bahwa ini memang pajak yang terpusat ya kawan pajak ya. Jadi memang masuknya di Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Nah, ini memang pajak penghasilan ya terkait pengalihan tanah dan bangunan. Ini yang PPHTB. Betul. Oke. Nah, satu lagi itu adalah BPHTB. Nggak apa-apa ya, ini kita sampaikan karena memang ini tujuannya kita mengedukasi. Itu adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, ini masuknya itu di pajak pemerintah daerah. Itu berkaitan dengan bea atau proses balik nama ya. Memang betul proses balik nama. Jadi kita luruskan, pajak penghasilan atas pengalihan tanah itu ada di Direktorat Jenderal Pajak. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan itu ada di pemerintah daerah. Jadi per provinsi ya, per kabupaten. Ini memang yang karena ya saling kelihatannya saling terkait gitu ya. Betul. Dan memang secara prosesnya pun saling terkait. Iya, ada jadi kaitannya. Iya, baik itu nanti baik validasi yang dilakukan di kantor pusat DJP dan juga validasi yang dilakukan di teman-teman di daerah gitu ya. Itu pun juga ada validasi masing-masing. Nah, kebetulan kali ini kita mau ambil sebagian dulu ya. Berarti nggak dua-duanya ya. Salah satu. Oke, kalau sekarang kita mau bahas sekarang validasi PPHTB dari versi kacamata DJP ini. Iya Kak ya. Iya. Pertanyaan pertama Kak, kalau boleh diceritakan, validasi itu apa sih Kak? Oke, Mas Randy dan kawan pajak, ini biar kita meluruskan dan memperjelas ya terkait validasi PPHTB. Nah, kawan pajak, validasi PPHTB ini merupakan salah satu proses ya, proses di mana untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan yang tadi atas pengalihan tanah dan bangunan
itu sudah diselesaikan oleh wajib pajak. Jadi intinya ketika menyetorkan ini kan dipastikan lagi ke Direktorat Jenderal Pajak. Prosesnya melalui KPP. Jadi melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama ya, diperjelas lagi ya, seperti itu. Yang divalidasi Kak, kalau boleh tahu nih, penjualnya atau pembelinya nih? Penjualnya dong. Penjualnya jadi ya. kan menjual, Ya. memperoleh penghasilan dong di sini. Nah, dari proses penjualan tadi, contoh ini kita contohkan penjualan ya. Dari proses penjualan tanah dan bangunan itu ada memang unsur pajak penghasilan ini. Karena kita mendapatkan penghasilan dari tanah yang kita jual. Betul. Dan Oke. kalau masuknya sih pajak penghasilan final ya, PPh final atas pengalihan tanah dan bangunan. Oke. Kak, kalau kita ngomong tentang pajak, pasti ada biaya yang dibayar ya. Ada Iya. nilai pajak yang dibayar. Betul. Dan kita tahu pembayaran pajak itu bukan cash, bukan masuk ke kantong pegawai kan enggak ya. Kita ke kan kantor pajak pun ya, bukan ya. bukan ke kantor pajak juga. Pembayaran pajak selalu diawali dengan pembuatan billing pajak seperti itu ya. Betul sekali. Nah, sekarang Kortex sudah jalan. Apakah ada bedanya pembuatan billing yang di dulu sebelum Kortex dengan yang di Kortex? Apakah yang sekarang kode billingnya bisa dibuat oleh masing-masing penjual tadi? Gimana? Orang si wajib pajak ya. Ya. Jadi gini Mas Randy, ini memang isu yang bukan isu ya, tapi ini memang faktanya kita per 1 Januari 2025 itu kan Kortex udah jalan nih. Kortex udah jalan, terus ada yang rutin dilakukan yaitu pembuatan ID billing oleh wajib pajak. Salah satunya ini dipakai juga ketika wajib pajak akan proses validasi tadi. Nah, pembuatan kode billing ini nanti bisa dilakukan oleh wajib pajak tentunya melalui Kortex. Hanya melalui Kortex yang sekarang, Kak? Yang sekarang melalui Kortex. Yang jalan sekarang ya. Untuk 2025 melalui Kortex. Oke. Karena masih ada DJP online masih ada, tapi kawan pajak nggak usah khawatir. Jadi dipermudah lagi. Jadi dipermudah kenapa pembuatan ID billing ini bisa diajukan oleh wajib pajak, bisa oleh notaris, ya, bisa juga notaris atau yang wajib pajak tadi mungkin dia nggak punya channel atau nggak punya akses ke Kortex. Ini ada salah satu yang dikenal dengan authorized billing channel. Bahasa Inggris nih sekarang ya. Bahasa Inggris nih. Gak usah di bahasa Indonesia kan ya. Ya karena bahasanya seperti itu. Biasa karena saya juga bingung ya. Ini kok ada apa tadi authorized billing channel. Authorized billing channel. Sekalian tolong sekalian tolong diceritakan lah. Authorized billing channel ini bolehkah disingkat? Kalau disingkat berarti jadinya ABC ya, ABC, authorized billing channel, betul kan ya? Iya. Oke. Bisa disingkat nggak apa-apa. Oke Kak, silakan Kak. Kalau authorized billing channel itu tadi apa? Ya, jadi gini, kawan pajak tadi kan ada akses Kortex ya, tadi bisa mengajukannya. Mohon maaf, nggak apa-apa ya, kita ulang ya. Jadi penjual bisa mengajukan. Nah, ini mengajukannya pun bisa ke KPP terdekat tadi, karena KPP bisa jadi terdekat. memang ya mungkin belum diakses ke Korteksnya belum. Tadi authorized billing channel ini merupakan kompilasi dari ada Bank Persepsi, kemudian ada PT Pos, ada lembaga persepsi lainnya. Nah, yang merupakan semacam agen ya. Jadi wajib pajak bisa membuat billingnya melalui lembaga tersebut. Dan Mas Randy tahu ada kurang lebih 16 lembaga yang terkait. Yang Itu perbankan ya, yang bisa untuk tadi minta billing tadi. Berarti sebagai gambarannya Kak, ketika ada yang membutuhkan billing untuk pembayaran BPHTB, bisa ke bank gitu ya? Iya betul. Bisa, berarti ada alternatif dari KPP terdekat ya. Jadi selain di KPP terdekat, terus notaris, kemudian ke bank. Betul. Nah, tapi di sini mungkin nanti notaris kita akan detailkan lagi ya. Jadi yang utama kita tadi 16 lembaga tadi.
ada Oke. bank, ada pos. Hmm. Mungkin bisa ya sambil dicatat ya kawan pajak ya, atau nanti bisa diulang lagi. Jadi mulai kita dari ujung barat ada Bank Jabar Banten. Bang Jabar Banten. Ini Iya. ini bukan promosi ya, Kak? Bukan, ini memang lembaga yang murni informasi tentang authorized billing channel. Iya betul, Itu ya. untuk pembuatan ID billingnya Oke, ya. ha-ha. Terus ada Bank BCA, kemudian ada Bank Mandiri, ada BPD Lampung, Bank BP di Lampung Iya, ya. sampai Lampung ya. Hmm. Bank OCBC, kemudian ada BPD Sumsel Babel, ada PJAP online pajak. Ini PJAP ya. Jadi kemudian ada BNP Paribas, ada PJAP ayopajak.com, Bank of America, kemudian ada Mitra Pajakku, ini juga PJAP, ada Fintech Integrasi Digital, ini juga PJAP, ada Bank Rakyat Indonesia, kemudian ada Jurnal Consulting Indonesia, lalu ada Bank CIMB Niaga dan Bank Panin. Ini adalah 16 lembaga yang berkaitan erat dengan tadi authorized billing channel. Nah, bahasa Inggris ya. Ya. BC. Seperti itu. Jadi jangan bingung lagi ya kawan pajak ya. Kak, gini, tadi saya sempat dengar ya, koreksi kalau salah, Iya. bahwasanya pembuatan billing itu bisa dilakukan oleh notaris, kan gitu ya. Nah, seingat saya nih Kak, Cortex itu kan ketika kita login itu kan sangat mengikat ke data orang pribadi. Betul sekali. Begitu juga ketika seorang notaris login ke Cortex itu kan tidak dibedakan dia notaris atau orang pribadi. Ya, akunnya kan seperti itu. Akunnya tadi ya, akun notaris ya. personalnya ya. Ya. Nah, apakah itu terus gimana penjelasannya billing tadi bisa di-generate oleh notaris? Kira-kira gambarnya seperti apa gitu loh? Oke, jadi gini kawan pajak, tadi notaris karena kan untuk proses validasi tanah dan bangunan memang berkaitan erat ya dengan pihak notariat ya, jasa notaris ya. Nah di sini untuk pembuatan kode billingnya, jadi kode billingnya bukan notaris melalui akun notaris. Oh, bukan melalui akun notaris ya? Bukan. Jadi ini ya, jadi kita perjelas lagi. Jadi untuk si notaris ini ketika dia membuat kode billing itu ya hanya atas si notaris tersebut. Jadi ID-nya kan menggunakan NIK nih kan pajak, NIK ya. Untuk Cortex itu kan menggunakan NIK. Pembuatan ID billing ini di akun Cortex itu hanya untuk si notaris, jadi miliknya notaris saja. Jadi kalau misalnya, oh bisa nih membuat ID billing lewat notaris, bisa, tetapi itu melalui layanan lain. Jadi layanannya ini ya tadi yang sudah disebutkan milik bank atau lembaga persepsi tadi. Oke, berarti artinya di sini sebetulnya ketika kawan-kawan pajak itu menggunakan jasa notaris gitu ya, dan mungkin di salah satu isi layanan jasa yang diberikan notaris adalah pembuatan billing, bukan berarti notaris membuat billing dari akunnya Melalui ya. akunnya bukan. Ya, tapi ada suatu channel, apakah mungkin notaris menggunakan saluran authorized billing channel tadi ya, Iya, betul. untuk membantu kawan-kawan pajak dalam mendapatkan ID billing atau ID kode billing billing. untuk pembayaran. Iya. Oke. Terkait ketika kita ngomong pembayaran Kak, kita kadang-kadang selalu berkaitan dengan, apalagi di Cortex ya, selalu nanti ada berkaitan dengan deposit, terus Iya. ada berkaitan dengan kode jenis pajak nih, Iya. ada berkaitan juga dengan pemindah bukuan gitu ya. Yep. Nah, pertanyaannya kira-kira Kak, untuk yang kira-kira untuk validasi nanti pembayarannya bisa dilakukan dari mana saja nih? Kalau yang untuk validasi ini nanti. Untuk validasi, nah validasi ini kan wajib pajak melakukan penyetoran pajak ya terkait pajak penghasilan. Itu bisa menggunakan deposit. Jadi bisa melalui deposit ya. Deposit tadi kan ada di menu Cortex. Kemudian bukti pemindah bukuan ini juga sebagai alat pembayaran. Bukti pemindah bukuan juga sebagai alat Betul, pembayaran. misalnya ada salah setor atau terus misalnya wajib pajak A menyetorkan jenis pajaknya 41128100.
salah kode nih. Salah kode nih kan untuk pengalihan tanah dan bangunan pajaknya itu kan 41128402. 402 ya. Betul ya. Oke, berarti tidak ada berubah ya Kak dari secara kode tidak berubah nih ya. Nggak ada perubahan. 402. Betul. Jadi kode jenis torannya tetap 402. Nah, di sini kan akan dilakukan proses pemindah bukuan. Proses pemindah bukuan. Nah, bukti pemindah bukuan ini silakan kawan pajak bisa gunakan sebagai bukti penyetoran pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan tadi. Oh, Gitu. artinya bukan berarti gini Kak, kalau misalnya jalur default ya, jalur standar lah kita bilang ya. Iya. Jalur standar ketika kita akan melakukan pemenuhan kewajiban BPHTB ya kita buat billing dengan penggunaan kode 41128402. 402. Oke, itu jalur. Kemudian nanti kalau ternyata kita misalnya ada spare money mungkin kita deposit dulu. Deposit boleh, Berarti kita deposit dulu, berarti kita pakai kode 41161800 ya. Iya. Masuk kemudian baru di BBK ke keperluannya saja ya. keperluannya Misal aja. mau tanah dan bangunan tadi, pengalihan tanah dan bangunan, ini kan PPh final tadi ya. Kodenya udah disebutkan tadi. Betul. Terus kemudian dari situ kan akan terbit bukti pemindah bukuan. Ini betul. juga termasuk pembayaran yang sah. Iya, betul. Oke, Itu gitu sah ya, dapat digunakan. Iya. Termasuk kalau untuk transaksi dengan instansi pemerintah? Ya, itu juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi tadi ada deposit, ada bukti pemindah bukuan, kemudian bukti potong yang diberikan oleh instansi pemerintah. Karena kan bisa jadi ya memang bertransaksi dengan pihak instansi pemerintah. Seperti itu kawan pajak. Kayaknya ini Mas Randy familiar juga ya. Karena kita memang familiar dong untuk PPh tanah dan bangunan. Saya kalau jual tanah kurang familiar. Oh, jualan. Saya jual bangunan sih Kak. Ya. Pindah-pindah kan ya kan gitu. Oke. Kak, kita lanjut ke gini. Berdasarkan pengalaman nih, tanggal 1 Januari 2025 otomatis harus jadi tanggal yang mengagetkan ya bagi beberapa orang karena wah ada perubahan cara ya yang beda nih untuk pembuatan Cara billing gitu ya. pembayarannya, Nah, cara pembuatan billingnya, betul. Kalau memang bisa dirangkumkan Kak, bedanya validasi di tahun 2025 ke bawah sebelum Cortex lah kita bilang, Oke. dengan setelah Cortex itu seperti apa Kak? Mungkin lebih ke ininya ya, prosesnya ya, prosesnya. Jadi kawan pajak saya banyak jadi kawan pajak untuk proses validasi kita mulainya dari pembayaran dulu nanti tentunya ya, karena ini memang kaitannya pembayaran nanti linknya dengan proses validasinya. Nah di Itu satu paket ya? Iya, satu Bayar paket. validasi. Iya betul. Oke. Di sebelum ada Cortex, Cortex kan per 1 Januari 2025 itu ada kita kan ada namanya di DJP online. DJP online ya. Oke. Nah, jadi pembayaran dengan kode billing yang merupakan terbitan dari DJP online itu proses validasinya juga menggunakan DJP online atau bisa diajukan di loket di TPT. Billing yang dibuat dengan DJP online divalidasi dengan DJP online. Betul. Oke, poinnya Satu itu ya. Kemudian begitu juga dengan proses pemindah bukuan. Pemindah bukuan yang masih menggunakan sistem atau yang legacy ya, itu juga diajukan melalui DJP online atau melalui loket TPT. Oh, Ya, jelas ya artinya ini. ketika akan melakukan pembayaran melalui metode pemindah bukuan yang bukan Yang lama dari ya. hasil Cortex, diajukannya pun dari DJP online. Betul. Oke, Atau nanti ke loket TPT ya, nanti di loket pasti loket bisa. bisa ya. Oke, nah. Jadi DJP online, produk yang legacy nanti diproses juga dengan DJP online. Karena kan Cortex ini per 1 Januari 2025. Nah, jadi untuk yang setelah periode adanya Cortex ya, ini pembayaran dengan ID billing melalui Cortex itu bisa diajukan di Cortex. Nah, sekarang Validasinya ya. ID billing dari Cortex sekarang divalidasi dengan Cortex. Betul. Oke. Jadi ada yang melalui DJP online, ada yang
sudah menggunakan Cortex. Tadi batasannya adalah per 1 Januari 2025. Begitu juga dengan hasil pemindah bukuan yang diajukan melalui Cortex. Ini silahkan bisa disampaikan juga melalui Cortex. Artinya berarti sebetulnya benang merahnya adalah produk yang digunakan untuk validasi itu sebetulnya disesuaikan dengan produk yang menghasilkan billing tadi ya Kak ya? Betul sekali, termasuk juga tadi salah satu yang bukti potong. Bukti potong juga? Iya, kalau bukti potongnya dibuatnya melalui Cortex, silahkan nanti untuk proses validasinya juga melalui Cortex. Ya, Cortex djp.pajak.go.id. Oke, Kak, ketika kita sudah bayar, berarti duit sudah keluar dari kantong, ya kan? Dari wajib pajak ya, kantong wajib pajak. Iya, artinya sudah keluar dari kantong wajib pajak. Yang sering kali ditakutkan adalah ketika datanya tidak terbaca nih di sistem gitu ya. Nah, ketika data yang tidak terbaca itu kira-kira penyebabnya itu apa aja Kak? Berarti bisa jadi wajib pajak pas proses validasi, ternyata nggak muncul ya gitu. Nah, kan udah deg-degan tuh, kan udah bayar, kan udah mulai panik biasanya kan. Nah, panik nih. Nah, kira-kira itu apa penyebabnya supaya kepanikan itu nggak muncul gitu loh? Oke, biasanya panik terus ya gini kawan pajak, kalau panik jangan langsung komplain tapi boleh konfirmasi dulu. Konfirmasi silahkan bisa ke KPP terdaftar, mungkin memastikan data-datanya dulu ya, kan larinya ke KPP terdaftar. Nah, kawan pajak dan Mas Randy, jadi kalau misalnya nih ada pas proses validasi kok tidak muncul ininya bukti pembayarannya atau hasil dari tadi setornya, bisa jadi dipastikan bahwa kode jenis setorannya ini bisa jadi salah ya. Jadi dipastikan bahwa kode jenis setoran atas tadi pembayarannya adalah 41128402. Berarti ini harus jadi satu kesatuan ya Kak? Jadi betul, terus kodenya betul, kode akun pajak, kode jenis setorannya itu betul. Karena kalau keliru ini bisa jadi berakibat tidak muncul di saat proses validasi. Kemudian kalau memang ada kekeliruan, nanti silahkan ada menu pemindah bukuan. Jadi tetap bisa mengajukan permohonan pemindah bukuan. Jadi nggak usah khawatir juga keluar dari kantong, salah setor, nggak muncul di proses validasi, nggak bisa diapa-apain, jangan-jangan. Nggak gitu ya kawan pajak ya. Jadi masih ada proses pemindah bukuan, bisa diajukan. Nah, kemudian pastikan nilai sisa NTPN-nya itu lebih dari 0. Itu dalam hal? Dalam hal proses validasi. Jadi kalau misalnya, kita kan ada di Cortex sekarang ada menu buku besar ya, Mas Randy kan ada menu buku besar. Silahkan dipastikan bahwa nilai sisanya itu lebih dari 0. Kalau nilai sisanya 0 di NTPN, berarti itu memang sudah digunakan. Bisa diceritakan nggak? Maksudnya nilai sisa apa? Nilai kalau di buku besar, di ledgernya ya, di buku besar itu kan ada nilai penyetorannya, kayak deposit tuh kan ada masuk tuh nilainya. Misal setor penyetoran PPh final atas tanah dan bangunan nilainya 100, ternyata di buku besarnya nilainya 0, berarti ini sudah tidak ada saldo. Dan saldo ini sudah digunakan untuk proses validasi tanah dan bangunan. Bisa jadi ya, karena kan memang tujuannya kan 402 untuk proses validasi. Jadi detail untuk apa sajanya sih bisa kawan pajak cek ya, nanti dicek di Cortex-nya kalau memang yang melalui Cortex. Karena kalau yang ini memang Cortex ya, bukan yang di DJP online. Mungkin kita lanjut dulu kali ya, Mas Randy ya. Saya masih sedikit bingung tentang gini Kak. Tadi kan ada 2 era nih, 2024, 2025 gitu ya. Nah, kemungkinan karena kalau ada 2 era bisa jadi malah dimungkinkan juga, seingat saya tarif PPHTB itu berubah. Ya, pernah ada perubahan dari 5% menjadi 26% itu. Betul. Kalau ternyata case-nya seperti itu, apakah tetap dimungkinkan dilakukan validasi Kak? Tetap dua periode gitu. Bisa. Jadi gini, untuk
perubahan ini dari tarif 2,5% itu kan memang sesuai di PP 34 tahun 2016 ya kawan pajak ya, dari 2,5% dari 5%, mohon maaf, dari 5% menjadi 2,5%. Oke. Ya, itu dimungkinkan ada 2 kali pembayaran. Oke. 2 kali pembayaran, misalnya kalau masa peralihan ya, jadi Pas masa transisi ya. masa transisi ada 2 jenis tarif PPh. Jadi ketika membayarnya dengan 2 jenis tarif ini, untuk yang tarif 5% itu tetap diproses validasi. Oke, tetap Yang ya bayar 5% tetap validasi. betul. Kemudian yang 2,5% juga diproses validasi sesuai dengan masa ininya ya, setelah 2016 tentunya ya. Kalau yang 2,5%. Berarti tetap Jadi- bisa jalan. Bisa, tapi menggunakan sistem yang lama. Jadi dengan sistem yang DCP online tadi. Oh gitu ya. Jadi Berarti kalau masih menggunakan pembayarannya sistem yang tadi lama. pakai sistem yang lama melalui DCP online, silahkan nanti bisa disampaikan. Ini permohonan ininya ya, surat keterangannya ya kawan pajak ya, surat keterangan validasi. Jadi dibuat 2. Kalau tadi kan kita ngomong tentang kalau misalnya ada 2 tarif bisa tetap divalidasi gitu nggak ya? Sekarang Kak, mungkin nggak atau pernah ditemui nggak di lapangan atas satu peristiwa pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu terjadi 2 kali validasi atau dibutuhkan 2 validasi gitu, mungkin nggak? Bisa saja mas. Bisa ya? Kan sorry. Tadi kalau misalnya validasinya 2 kali ya, dibuat 2 surat keterangan maksudnya ya. Betul. Dibuat 2 surat keterangan atas 1 objek PHTP. Betul gitu. Nah, seperti itu ya maksudnya ya. Ya, itu dimungkinkan. Jadi dibuat 2 surat keterangan pada 2 sistem. Yang masing-masing ini kan pembayarannya dibuat proporsional. Jadi wajib pajak yang melakukan validasi tadi dengan 2, tadi ada yang di DCP online, ada yang di Cortex. Nah, Itu bisa. dari BPN ya, betul ya Kak ya? Dari BPN nggak ada masalah ya? Artinya Nggak. itu pun hal yang wajar bagi mereka Ya, gitu loh. nanti di BPN cukup dimasukkan 1 suket saja. Oh. Jadi secara kewajiban perpajakannya ini tetap diselesaikan kalau memang ada kejadian. Ini kan insidental ya Mas Randy ya. Maksudnya mungkin tidak akan terjadi ke semua wajib pajak. Mungkin ada 1 atau 2 wajib pajak yang mengalami kendala hal tersebut. Itu dimungkinkan. Nanti silakan yang diinputkan di menu BPN salah satu surat keterangan. Yang penting memastikan bahwa surat keterangan tersebut memang valid. Jadi kan nanti link tuh ke BPN dari menu Cortex, ngelink ke BPN, nanti di input surat keterangan tadi, kemudian dipastikan memang sudah valid, prosesnya lanjut di BPN bisa diproses. Itu. Oke. Jelas ya. Mungkin agak ini ya tadi kok bisa ya 2 gitu. Ya. Tapi mungkin. Intinya mungkin gitu ya Kak ya. Betul. Dan karena tidak ada yang tidak mungkin, berarti mungkin juga kalau ternyata entah karena suatu hal bisa terjadi kesalahan dalam penerbitan suket dong. Bisa, gitu ya. bisa. Nah, kalau terjadi kesalahan, apakah suketnya bisa diganti atau dibatalkan mungkin? Ya. Gimana Kak? Jadi untuk surat keterangan ini kan memang produknya Direktorat Jenderal Pajak. Betul. Tentunya misalnya terjadi satu kekeliruan, ini sudah diakomodir nih. Bisa dengan penggantian atau pembatalan. Oke. Nah, prosesnya jadi tadi kan mungkin nggak terjadi ya gitu ya. Bisa saja terjadi. Bisa dan ya? Bisa nggak diganti? Bisa juga. Iya, bisa Artinya diganti. ada solusi. Ada solusi. Nah, gitu ya. Nah, gimana Kak? Jadi solusi ini tentunya atas hal-hal yang sudah diatur ya Mas Randy ya dengan pajak. Hal-hal apa saja sih misalnya yang bisa dilakukan proses penggantian atas tadi surat keterangan? Contoh nih, ada misalnya kawan pajak salah input nomor objek pajak.
Terus karena kan NOP gitu ya. NOP kan Kecil-kecil, panjang ya. Panjang mungkin Ah. satu huruf Bisa tadinya salah. dikira 1 atau 4 ya, bisa jadi. Oke. Nah, kemudian detail objek pajak. Ini juga bisa jadi ada kekeliruan, itu bisa dilakukan penggantian. Tadi ya, NOP, kemudian detail objek pajak, ada alamat, luas tanah, luas bangunan, data pembeli. Ini silakan bisa dilakukan proses penggantian. Oke. Tetap mengajukan nanti. Intinya semua pasti ada solusinya Kak ya. Betul, ada Oke. solusinya. Tapi ada satu Mas Gimana yang tuh? tidak bisa dilakukan penggantian. Untuk kasus gimana tuh Kak? Jadi untuk NIK atau NPWP penjual itu tidak bisa diproses pengganti. Dan detail pembayaran, ini kan udah default ya. Pembayaran melalui bank apa? Itu tidak bisa diproses penggantian. Tapi bisa terus solusinya ketika ini tidak bisa diganti? Kan saat pengajuan proses validasi ya, hanya di validasinya aja nih yang nggak bisa. Kalau memang salah nama penjual, ya nanti bisa dengan permohonan pengembalian pajak yang tidak berutang. Artinya tetap ada solusi. Ada atau pemindah bukuan nanti. Nah, nanti mana yang terpenuhi prosesnya ya? Oke. Itu. Artinya tidak ada masalah yang tidak mempunyai solusi gitu ya Kak ya? Betul, tetap ada solusinya. Oke. Sudah seperti Esteller nih, semua masuk semua nih dari A Enak sampai ya? Z, dari mulai pembayaran awal, validasi, kemudian sampai dengan pembetulan dokumen keluarannya. Nah, tadi sudah Penggantian dijelaskan, ya, mana sudah penggantian dijelaskan dengan baik sama Kak Neni ya kawan-kawan pajak. Nah, kawan pajak, mungkin cukup sekian dulu edisi balapan untuk validasi PPHTB gitu ya. Nah, bagi kawan-kawan pajak yang ingin mengikuti perkembangan perpajakan ya, terutama yang ada di Jawa Tengah, jangan lupa untuk tetap mengikuti berita-berita yang terbaru melalui saluran IG Kanwil DJP Jateng 2 yang ada di @pajakjateng2. Juga ada juga saluran YouTube gitu ya, dengan alamat @kanwil DJP Jateng 2. Oke, dan terakhir ada di saluran FB gitu ya. FB, Facebook ya? Masih ada. Masih ada. Masih. Ada Masih di ada. dengan alamat Kanwil Pajak Jawa Tengah 2. Oke, terima kasih Kak Neni atas informasi yang sudah diberikan. Siap. Terima kasih untuk sharing sessionnya. Demikian kawan pajak, acara podcast balapan pada episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dengan topik yang lebih menarik tentunya. Terima Pastinya kasih. ya. Sampai jumpa kawan pajak. Terima kasih kawan pajak.